pilih kembali lagi bersama saya Desti di Ngusep, ngupas seputar urusan pemilu. Nah, hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 21 April di mana diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, hari ini juga luar biasa bagi kita semua, terutama bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Nah, hari ini juga kita akan berbincang-bincang mengenai Kartini dan demokrasi. Nah, saat ini kita hadirkan sosok Kartini KPU Kabupaten Pandeglang, yaitu Ibu Nunung Nur Azizah selaku anggota Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang. Ibu sehat? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Oke. Nah, ini sebelum pertanyaan inti ya, Bu, mau nanya, kan ini terkait dengan Hari Kartini nih. Nah, seperti apa sih, Bu, sosok Kartini menurut pandangan Ibu? Kartini itu perempuan yang sangat luar biasa. Di era masanya masih baru merdeka, dia sudah mempunyai ide untuk maju, lebih maju daripada mendobrak tradisi, terutama yang diperjuangkan adalah pendidikan. Waktu itu kan perempuan tidak mendapatkan pendidikan dan mereka hanya mendapat pelatihan-pelatihan skill, menjahit, penyulam. Sementara Kartini sudah memikirkan menjadi sosok perempuan untuk pembaharuannya ke depan. Jadi Kartini ini sangat luar biasa. Mungkin di era saat ini saja kita belum terpikirkan bagaimana kita ke depan, tapi Kartini yang masih sangat muda pada waktu itu, dia sudah memikirkan bagaimana ke depan, bagaimana perempuan ini bisa lebih maju lagi dibanding pada masa itu. Luar biasa sekali dedikasi dari Ibu Kartini untuk kaum wanita yang ada di Indonesia gitu. Nah, Ibu kan wanita karir ya, Bu ya. Ibu, anak Ibu dua ya? Dua. Nah, di mana kan Ibu berkarir juga, kemudian juga melakukan tugas-tugas di rumah. Nah, gitu. Anak pernah protes nggak sih, Bu? Ini kan karena di KPU jam kerjanya kan, apalagi kalau udah mulai tahapan kan udah nggak tentu nih, kadang pulang subuh gitu, kadang pulang malam, pergi pagi pulang subuh. Anak pernah protes nggak sih, Bu, kok mama nggak di rumah sih, kayak gitu? Pada dasarnya memang saya sudah mempersiapkan diri ketika saya meninggalkan rumah ya. Dulu sebelum di KPU memang saya sebagai tenaga pengajar di kampus-kampus, jadi mereka sudah terbiasa kalau mamanya tidak ada di rumah. Karena sebagai pengajar juga saya kan harus mengikuti diklat, mengikuti BIMTE, kadang-kadang di luar kota, pulang subuh juga seperti itu, kadang-kadang juga di kampus, tugas-tugasnya juga penelitian semacam itu berat. Dan mereka sudah terlatih ketika tidak ada saya. Hanya saja mungkin ketika saya sudah di KPU, nah totalitasnya itu, karena konsekuensi bekerja sepenuh waktu itu, dan alhamdulillah mereka sudah terlatih sejak itu, sejak mereka kecil sudah mulai mandiri. Mereka sudah melakukan kegiatan keperluannya sendiri, menyusun baju sendiri, alat sekolahnya sendiri, sehingga ketika saya full di kantor, mereka tidak merepotkan mempertanyakan peralatan mereka di mana gitu. Mereka sudah ada. Jadi untuk hal makanan pun saya sudah menyiapkan di kulkas itu penuh. Mereka tinggal kalau menggoreng mereka sudah bisa. Wah, luar biasa. Saya tidak direpotkan dengan hal-hal yang domestik seperti itu ya. Mereka sudah pada mandiri, terutama si kakak sekarang sudah di pondok pesantren. Jadi hanya sesekali saja kita kumpul dan itu kita gunakan secara kualitatif sekali. Luar biasa ya. Memang sih perempuan itu tidak harus memilih ya, Bu ya. Kalau bisa keduanya dilaksanakan, hajar. Nah, Ibu sendiri kan magister ya, Bu ya. Nah, Ibu pernah nggak sih, Bu, dapat stigma-stigma negatif nih dari orang luar nih? Karena kan dulu ya, dimana dicap nih kodrat perempuan itu kan dapur, sumur, kasur. Nah, itu pernah nggak sih, Bu, Ibu mendapatkan stigma negatif itu? Gimana cara Ibu menghadapinya kalau pernah? Nah, alhamdulillahnya di keluarga saya, almarhum ayah juga ibu itu sosok yang support. Ayah kan seorang guru ya, jadi support saja apa maunya anak, mau pendidikan apa, mau kegiatan apa, yang penting itu positif, bapak tidak melarang. Jadi saya mendapatkan nuansa edukasi itu sejak dari rumah. Jadi saya ingin terus maju dan setelah berkeluarga suami juga support. Jadi kita tidak lagi terjebak pada
stigma itu sudah kita lupakan dari sejak kecil gitu. Kalau dari masyarakat juga hanya apa ya? Ya mungkin masih ada beberapa orang yang berpikir seperti itu, tapi untuk saat ini sepertinya sudah membias ya, menguap gitu anggapan-anggapan seperti itu. Mereka sudah berpikiran maju untuk saat ini. Alhamdulillah. Nah, balik lagi nih Bu ke pendidikan ya kan. Dulu itu emang cita-cita Ibu itu ingin berkecimpung di dunia kepemiluan atau memang sebenarnya ada cita-cita lain nih? Tentu saja saya di kepemiluan itu ya itu mengalir dengan waktu. Seperti saya ulas tadi bahwasanya orang tua saya, bapak terutama adalah sosok guru, dan saya bercita-cita menjadi guru. Jadi menirukan orang tua, kemudian kita di sekolah melihat sosok guru seperti apa, sehingga saya di 2 kali studi saya menempuh jalur pendidikan. Hanya saja memang ketika di kampus mengikuti kegiatan-kegiatan saya terlibat dalam kepemiluan, dalam pemantauan, penelitian seperti itu, sehingga dari situ mulai tertarik untuk ikut menjadi penyelenggara. Dulu pernah menjadi PPK dan ikut istilahnya mengikuti kegiatan-kegiatan teknis di lapangan, dan itu sangat menarik. Seperti itulah. Jadi kalau kepemilian itu sangat menarik karena mereka progresif ya, setiap tahunnya berubah, dan memang ini hal yang institusi ada dalam undang-undang juga. Jadi ini sangat sangat menarik lah seperti itu. Ya, menarik. Berarti Ibu dari dulu juga sudah aktif sebenarnya ya Bu ya. Ada minat-minat lah gitu. Ya, meskipun saya pernah berkegiatan di kampus, tapi perasaan terhadap pemilu, terhadap penyelenggaraan pemilihan itu tidak hilang. Sehingga ketika ada kesempatan saya ikut rekrutmen, saya ikut juga. Ya alhamdulillah saat ini sudah duduk di sini bersama Desti. Sekarang bersama Ibu Adija. Nah, Ibu kan bergabung di KPU Kabupaten Pandeglang itu periode 2018-2023. Nah, ini selama Ibu menjalankan tugas nih, pasti kan ada nih hal-hal lucu kah atau menarik, menegangkan gitu. Mungkin Ibu bisa share ke teman-teman pemilih. Kalau yang berat banyak, karena yang pertama ini jomblang sekali dari dunia kerja saya sebelumnya. Saya di pendidikan yang biasa berkecimpung dengan mahasiswa, dengan tugas-tugas riset, dengan tugas-tugas akademisi, tiba-tiba harus terjun ke masyarakat. Nah, ini yang jauh. Kita dari SDM yang muda, kemudian aktif menghadapi masyarakat yang ternyata harus selalu dipancing, harus selalu didorong. Itu membutuhkan kesabaran. Di kampus kita bisa memarah-marahin sama mahasiswa, ya tugas selesaikan. Tapi dengan masyarakat kita harus mengalah, kita memahami masalahnya di mana, kita harus menyeimbangkan diri. Kalau untuk sebagai komisioner sendiri, kesulitan sebagai perempuan itu tidak ya. Cuman saya yang paling tidak mampu untuk dilalui itu hanya begadang. Karena kita suka kegiatan sampai malam, sampai subuh, dan itu lumayan melelahkan. Tapi sejauh ini masih bisa dilalui, hanya terasa lelahnya saja kalau ada kegiatan-kegiatan begadang saja. Kalau untuk mengelilingi Kabupaten Pandeglang yang 35 kecamatan dengan jarak yang berjam-jam itu saya masih bisa imbangin gitu. Tapi kalau untuk begadang ya itu lelah ya Bu ya, begadang harus sampai subuh, kadang kita juga pagi juga sudah harus di kantor gitu. Nah, ada tantangan lain nggak sih Bu sebagai pejabat satu-satunya nih di periode ini yang perempuan gitu? Secara spesifiknya sih tidak ya, karena dari masyarakat juga, dari publik juga sudah mulai menerima kepemimpinan perempuan. Banyak sekali sekretaris kita perempuan, kemudian bupati kita perempuan. Jadi perempuan itu di Pandeglang sudah mulai diterima. Anggapan-anggapan bahwa perempuan kurang kompeten, perempuan hanya dapur sumur kasur, itu sepertinya sudah mulai menguap gitu. Jadi mereka sudah mulai ke SDM, kalau mereka kompeten, kenapa tidak? Oke. Ini kan biasa kalau kita ngomongin demokrasi ya Bu ya,
Nah, perempuan itu kan mungkin agak asing ya di mata perempuan gitu. Nah, menurut Ibu gimana sih Ibu melihat perempuan ini melihat demokrasi, kemudian kenapa perempuan harus memilih dan seberapa penting perempuan itu di dalam dunia politik gitu? Perempuan budaya ya, Iya. budaya kita masih patriarki ya, dimana keputusan itu kebanyakan diambil oleh laki-laki, terutama Iya. sosok suami, sosok ayah. Contoh saat ini yang banyak di masyarakat saja, namanya pemilihan ketua RT, jarang ibu-ibu yang diundang. Iya. Rata-rata bapak-bapak. Itu yang tidak istilahnya tidak tertulis secara peraturannya, Iya. secara undang-undangnya. Alhamdulillah pilkades ataupun pilkada itu tertera dalam undang-undang dan itu diatur perempuan juga bisa memilih. Dari situ saja sudah terasa bahwa tradisi kita zaman dulu di zaman Kartini itu benar-benar perempuan itu diperlakukan sebagai subordinat. Keputusan ada laki-laki. Dan bahayanya ketika perempuan menitipkan hak pilihnya terhadap laki-laki, itu sangat berbahaya sekali. Bahwasanya hak pilih itu satu orang satu hak pilih. Kemudian juga dan di sana bebas memilih siapa yang disukai, yang mana perempuan itu mau menyampaikan aspirasinya di situ. Silakan pilih yang mana saja. Bahaya kalau seolah perempuan masih bertanya harus milih siapa ya, atau sosok laki-laki yang masih menggiring suara perempuan harus ke A, ke B, ke C. Itu tidak sesuai dengan undang-undang pemilu kita yang berasaskan bebas untuk memilih. Jadi perempuan harus memilih, terutama populasi perempuan kan lebih banyak daripada laki-laki. Sejauh ini pun partisipasinya selalu lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Dan itu sangat strategis sekali suara perempuan di sana. Kalau sampai perempuan tidak memilih, kita akan kehilangan banyak partisipasi yang terabaikan. Jadi mohonlah untuk perempuan sadar bahwasanya suara kita dihargai. Jadi datanglah ke TPS untuk pemilihan. Iya. Nah, perempuan harus mandiri berarti juga Bu, mandiri, kemudian tidak bergantung pada lelaki gitu, karena dia mempunyai haknya sendiri gitu. Tadi kan Ibu ada sempat nih membahas terkait dengan partisipasi masyarakat nih. Ada nggak sih Bu giat-giat sosialisasi ataupun triks nih untuk mendorong angka dari partisipasi masyarakat khususnya untuk perempuan? Untuk partisipasi mungkin kan titik beratnya di sosialisasi. Sosialisasi kita juga kemarin pada pemilihan 2020 itu sudah melakukan beberapa sosialisasi di komunitas-komunitas perempuan seperti majelis taklim, di komunitas ibu-ibu kader posyandu. Mungkin kedepannya juga kita akan memiliki strategi yang lainnya yang lebih up to date, di mana pergerakannya sekarang sudah mulai ke medsos ya. Banyak para perempuan yang aktif di medsos, apakah itu sebagai all super atau grup-grup senam seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita mempunyai stok anggaran yang leluasa untuk dilakukan sosialisasi di kelompok-kelompok tersebut, supaya semua baik yang perempuan-perempuan yang aktif di ruang publik maupun yang ada di rumah gitu, jadi kita dapat tersentuh. Tantangan kemarin memang kendalanya ya, sosialisasi itu tidak bisa tidak bisa dilakukan secara intens dengan tatap muka karena adanya kendala COVID. Mungkin ya seperti halnya 2019 kita akan lakukan kegiatan sosialisasi dengan tatap muka yang lebih intens lagi. Oke, berarti sudah ada rencana-rencana ke depannya ya Bu ya, untuk semakin tinggilah nih angka partisipasi masyarakat terutama perempuan di penyelenggaranya. Jangan sampai menurun daripada pemilihan kemarin. Oke. Ada nggak sih Bu rencana dari penyelenggara terhadap pemilih perempuan, yang mana kita kan juga harus mendorong meningkatnya angka partisipasi masyarakatnya juga kan, selain itu kita harus mempertahankan nih dari yang sebelumnya untuk pemilu kedepannya. Nah, itu ada nggak sih rencana-rencana dari penyelenggara? Itu harus sebagai penyelenggara kita wajib mempertahankan, apalagi meningkatkan. Hanya saja memang terlepas dari dari kesadaran
para perempuan itu sendiri. Makanya kami juga saat ini sedang menderaskan sosialisasi dari berbagai macam platform sosial media itu guna untuk melakukan pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di KPU, kemudian juga ya untuk menarik mereka bahwasanya pemilu 2024 itu akan segera dilaksanakan, tahapannya sampai mana saja. Ini juga berguna untuk para perempuan yang akan nanti ke kontestasi pencalegan. Mereka juga membutuhkan informasi tahapan ini sampai di mana. Dan kami harap juga ini untuk calon-calon perempuan yang akan ikut di kontes pemilu itu segera berbenah untuk mengedukasi diri, mengukur kemampuan diri, kemudian juga kemampuan dalam kepemiluannya itu juga harus dibenahi sehingga nanti tidak akan meringankan langkah mereka dalam berhadapan dengan kampanye tepatnya. Ya, di kampanye itu kan antara figur yang muncul, bukan hanya dari visi misi. Apakah figur tersebut bisa menarik dari minat masyarakat atau tidak? Oke, berarti ada ya harapan dari penyelenggara itu untuk peran aktif dari para pemilih perempuan. Nah, jangan sampai info-info yang sebenarnya sudah ter-up to date jadi tidak tahu nih untuk kelanjutan terkait dengan pemilu-pemilu berikutnya gitu ya Bu ya. Oke, Ibu kan sebagai anggota komisioner periode ini satu-satunya ya Bu ya perempuan. Nah, apa sih Bu harapan ataupun pesan di Hari Kartini ini untuk teman pemilih? Ya, untuk para perempuan di Pandeglang, kita jangan berkecil hati karena gender kita sebagai perempuan, tapi kita juga harus membuka diri bahwasanya kesempatan itu ada. Kesempatan itu harus dikejar, di mana kita tidak hanya mengandalkan perhatian 30% saja, tapi harus diimbangi dengan kompetensinya. Jadi jangan hanya diperhatikan, tapi kalau tidak ada kompetensinya kita akan kembali tersungkur. Jadi untuk semua, tidak hanya untuk dalam politik saja, baik di lini sosial, di lini pendidikan. Kalau memang kompetensi itu mencukupi, kita akan lebih leluasa. Untuk itu, para perempuan segera berbenah diri, lengkapi kompetensinya, tidak ada kecanggungan lagi. Kita bersama-sama untuk melakukan hal yang terbaik untuk Pandeglang, lebih luasnya untuk Indonesia kita tercinta ini. Teman pemilih, luar biasa sekali bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, teman pemilih, tidak terasa tadi merupakan pertanyaan terakhir dan penghujung acara. Ibu, terima kasih telah hadir di podcast ini. Dan sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan topik ataupun narasumber yang lebih menarik lagi. Karena ini Hari Kartini ya Bu ya, kita ucapin ya ke teman pemilih. Oke, selamat Hari Kartini. Oke, saya Desti. Sampai jumpa.